Sebelumnya, perkenalkan nama saya Subila Mahendra dengan NIM 3 067 dari Praktikum C. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPI Storage. Lanjut. Pengertian SPI Storage sendiri adalah media penyimpanan yang menggunakan protokol komunikasi SPI atau Serial Peripheral Interface untuk bertukar data dengan mikrokontroler penyimpanan ini berfungsi sebagai tempat menyimpan data, program maupun konfigurasi sistem. SPI storage banyak digunakan pada perangkat embedded karena memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, rangkaian yang sederhana, dan mudah diintegrasikan dengan berbagai mikrokontroler seperti Arduino, STM32, dan ESP32. Kemudian ada fungsi dari SPI storage sendiri, yaitu untuk menyimpan berbagai jenis data yang dibutuhkan oleh sistem. Data tersebut dapat berupa firmware, file konfigurasi, hasil pembacaan sensor, data pengguna, maupun log aktivitas perangkat. Karena bersifat non-volatil, data yang tersimpan tidak akan hilang meskipun sumber daya listrik dimatikan. Hal ini membuat SPI storage sangat penting dalam menjaga informasi agar tetap tersedia saat perangkat dinyalakan. Kemudian cara kerja ADC. Adapun komponen SPI yaitu menggunakan 4 jalur komunikasi utama, yaitu MOSI, MISO, SCK, dan CS. MOSI digunakan untuk mengirim data dari master ke slave, MISO digunakan untuk menerima data dari slave ke master, SCK berfungsi sebagai sinyal clock yang mengatur sinkronisasi data, dan CS digunakan untuk memilih perangkat penyimpanan yang akan diakses. Kombinasi keempat jalur ini memungkinkan proses penyimpanan dan pembacaan data berlangsung dengan cepat dan akurat. Dan ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan SPI storage adalah memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, komunikasi yang stabil, serta proses pembacaan dan penulisan data yang cepat. Selain itu, SPI mudah diterapkan pada berbagai sistem embedded, namun SPI membutuhkan lebih banyak pin dibandingkan protokol lain seperti I2C karena setiap perangkat memerlukan jalur CS sendiri. Hal ini dapat menjadi kendala jika jumlah pin mikrokontroler terbatas. Adapun jenis-jenis dari SPI storage, terdapat jenis SPI storage yang umum digunakan, yaitu SPI flash, EEPROM, dan SD card. SPI flash memiliki kapasitas yang relatif besar dan sering digunakan untuk menyimpan firmware. EEPROM cocok digunakan untuk menyimpan konfigurasi atau parameter sistem karena dapat ditulis dan dibaca berkali-kali. Kemudian SD card digunakan untuk penyimpanan data dalam jumlah besar seperti file gambar video atau hasil pencatatan data sensor secara terus-menerus. Kemudian terakhir kesimpulan, jadi SPI storage merupakan solusi penyimpanan data yang efisien untuk sistem embedded. Teknologi ini memungkinkan penyimpanan firmware, konfigurasi, hasil monitoring sensor, dan berbagai data penting lainnya dengan kecepatan transfer yang tinggi. Berbagai jenis SPI storage seperti SPI flash, EEPROM, dan SD card dapat dipilih sesuai kebutuhan, kapasitas, dan aplikasi yang digunakan, sehingga SPI menjadi salah satu metode penyimpanan yang banyak digunakan dalam dunia elektronika dan otomasi. Dan di sini saya akan lanjut menjelaskan program yang telah ada dan yang akan saya jelaskan program yang digunakan dalam praktikum yang akan saya lakukan. Jadi cara kerja ini ada program dari STM32 dan ESP32 yang dimana program SPI Lookback Text digunakan untuk menguji apakah komunikasi SPI berjalan dengan benar. MOSI dihubungkan dengan langsung ke MISO sehingga data yang dikirim akan diterima kembali oleh mikrokontroler. Program mengirim beberapa pola data seperti angka berurutan, itu pola 0xAA atau 0x555, semua 0xFF, semua 0x00, dan teks ASCII. Setelah data diterima, program membandingkan data kirim TX dengan data terima RX. Jika sama maka hasilnya pas, sedangkan jika berbeda maka file. Program ini diawali dengan inisialisasi SPI
ya. Dan UART untuk komunikasi, fungsi SPI transfer, sebentar. Ini ada SPI. Pada SPI32 atau hal SPI transmit receiver pada STM32 digunakan untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan atau full duplex. Data yang diterima kemudian diperiksa menggunakan fungsi verifikasi untuk memastikan tidak ada kesalahan transmisi. Hasil pengujian ditampilkan melalui serial monitor dalam bentuk data heksadesimal dan status pas atau file. Jadi kemudian ada perbedaan program menggunakan ESP32 dan STM32. Ini menggunakan ESP. ESP32 menggunakan framework ESP IDF dan berjalan di atas FreeTrust dengan fungsi SPI device transmit. Ini ada instalasi successful. Kemudian STM32 hal library dengan menggunakan hal library dengan fungsi hal SPL transmit receive. SSP32 hanya menampilkan jumlah tes yang berhasil gagal. STM32 lebih lengkap karena menampilkan statistik ini total byte yang dikirim, jumlah error, bare bit error, waktu eksekusi, dan indikator LED sebagai penanda hasil pengujian. STM32 mengatur pin CS secara menggunakan manual, sedangkan SP32 menggunakan pengaturan CS melalui driver SPI. Ini lihat, silat. Jadi kesimpulannya kedua program ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menguji komunikasi SPI menggunakan metode loopback dengan membandingkan data yang dikirim dan diterima. Perbedaan utamanya terletak pada platform dan library yang digunakan. Ya, program SP32 lebih bersederhana dan fokus pada pengujian dasar SPI, sedangkan program STM32 lebih lengkap karena menyediakan analisis error, statistik pengujian, dan indikator LED sehingga lebih cocok untuk evaluasi performa komunikasi SPI secara detail. Selanjutnya akan ada video praktikum yang saya bisa kirim. Ini ngupload dari STMC sebagai master ya. Ini ESP dicabut enggak? Enggak usah. Nah, terus ESP. Emang dia normalnya juga no. Jangan kesepian atau yuk. Ya iya makanya aku udah paham jelaskannya apa iki. Oh ini berarti input ning iki terminal dari program membaca micro SD yang ada. Nah, di sini micro SD terdapat beberapa file yang berisi file Android, video, yang ada musik, di micro SD ya. yang ada di micro SD dan lain-lain. Nah, ini. Wes mau ngono tok. Coba sini. Itu yuk. Depan. Tasik tak yuk, tasik.
Seleb. Seleb banget ya. Seleb ya Allah. Terus Sing Terus sing iki lho. Iki lho sing ini. Jih, foto temen ini. Banget. kok cepet mending wis. Oh, ini lho. Wis. kurangi sing STM. Kenapa tulisannya itu gini? Karena tulisannya Hanif Depano Ucuk Usman Kausar. Midu iki we. Anjay. Tuh, kayaknya Zilong udah mulai serius dah. Dia main ngepush sekarang. Ini gua mainin Pokeball sabar su. Gua bisa anjing 1-4 su Pokeball anjing. Iya pada gurunya OP lo. Cok gua 1-4 anjing. Bos nih, bos. Ya elah. Lek itu hiji. Gua mau yang lain bos. Put lagi. Main ST bos. Main lagi bos. Ganti. Bisa comeback gila. Ini juga apa, Bud? Bisa comeback. Bisa comeback gila sih Ayo, jujur. Bud. Ayo comeback. Berangkat orang, Sama gua. Tunggu leonya. Yo, tuh 2 3 let's go. Yo, ambil. Satu gantian. Itu dia, Bro. Itu dia. Ini coba minum. Nah, kan menang ini, Pok. Sumpah menang ini. Kasih gede. Zilongnya mulai serius, Cok. Bicara di awal dong dia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah penjelasan atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.